Hai sahabat entrepreneurs, hari ini kita ketemu lagi di channel saya nih. Saya hari ini pengen share tentang bagaimana caranya kita bisa membuat penawaran yang sangat menarik. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, penawaran kita harus bisa dipercaya. Kemudian kedua, penawaran kita harus bisa memberikan high return on investment buat customer kita. Ketiga, penawaran kita harus bisa menjawab 5 pertanyaan pokok yang sangat penting yang ada di dalam benaknya setiap customer sebelum mereka memutuskan untuk membeli dari kita. Nah, mari kita bahas satu persatu dari sekarang. Bagaimana caranya kita membuat penawaran kita bisa dipercaya? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita sertakan bukti produk-produk kita itu memang bermanfaat buat mereka. Ada bukti-bukti klaim yang bisa kita tunjukkan kepada mereka, baik itu dari hasil research ataupun dari hasil dari misalnya testimoni pemakaian dari customer sebelumnya. Nah, kita bisa sertakan juga di dalam penawarannya kita. Kemudian kedua yang bisa kita lakukan adalah kita mendapatkan namanya endorsement. Endorsement itu adalah misalnya ada ucapan positif, ucapan yang tentang produk kita, bahwa produk kita atau jasa kita memang punya manfaat seperti yang kita tawarkan di dalam penawarannya kita. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mendapatkan endorsement daripada orang-orang yang sudah dikenal sebagai public figure atau orang-orang yang punya pengaruh atau orang-orang yang ada di dalam bidang tersebut, yang dari produk yang kita atau jasa yang kita jual yang sudah punya dianggap sebagai authority figure di dalam bidang atau industri yang produk atau jasa kita tawarkan tersebut. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan believability dari penawarannya kita adalah kita bisa menyertakan juga sertifikasi yang ada dari produk atau jasanya kita. Selain itu, kalau kita punya produk atau jasanya kita pernah memenangkan award tertentu, penghargaan tertentu juga bisa kita cantumkan. Nah, penawaran kita yang terakhir supaya bisa dipercaya harus masuk di dalam logikanya customernya kita. Kalau penawarannya kita tidak masuk dalam logikanya mereka, tentunya mereka tidak akan membeli dari kita. Nah, berikutnya kalau misalnya kita cara meningkatkan high return on investment-nya, tentu di dalam penawarannya kita harus bisa menunjukkan value-value yang kita tawarkan itu melebihi price atau cost yang harus mereka keluarkan untuk membeli produk atau jasanya kita. Terakhir, supaya penawaran kita bisa dipercaya, lebih menarik dan bisa tidak ditolak oleh customer dan bisa langsung dibeli, kita harus bisa menjawab 5 pertanyaan pokok yang ada di dalam benak customer kita setiap kali mereka mendengarkan suatu penawaran. Apa itu? Yang pertama, produk apa yang sedang atau jasa yang sedang ditawarkan ini? Kita harus bisa menjawab pertanyaan itu. Jangan sampai mereka bingung, ini produk atau jasa apa sih yang ditawarkan? Kok nggak jelas gitu. Terus yang berikutnya, apa manfaatnya produk atau jasa ini buat saya? Bisa nggak menjawab kebutuhan atau keinginan saya, atau mengatasi setiap masalah atau problem atau frustasi yang saya ada di dalam hidup saya atau di dalam pekerjaan saya atau di dalam mungkin melaksanakan hobinya dia. Berikutnya, berapa biayanya? Kita harus jelas. Kalau kita tidak memberikan harga yang jelas, misalnya harganya abu-abu, sulit sekali customer memutuskan secara logikanya mereka untuk mengambil keputusan untuk membeli. Nah, berikutnya yang perlu kita pastikan adalah kita perlu bisa menjawab mengapa customer harus percaya kepada penawaran Anda, kepada Anda sendiri, atau kepada perusahaan Anda, atau dari usahanya Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda bisa dipercaya bukan hanya dari produk, jasa, ataupun juga perusahaan Anda. Terakhir adalah bagaimana kita bisa menjawab benak di mereka yang sering menunda-nunda di dalam customernya kita untuk membeli atau mengambil keputusan untuk membeli pada saat itu. Kalau kita bisa membuat mereka sampai pada satu titik kesimpulan bahwa mereka harus membeli saat ini, nah di saat itulah penawaran kita berhasil. Nah, demikian sahabat-sahabat entrepreneurs, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya di channel saya.